Tidak banyak orang yang tahu banyak tentang negara di barat laut benua Afrika ini. Namanya Mauritania. Dengan luas wilayah 1 juta kilometer persegi. Ini adalah negara terbesar ke-29 di dunia. Meskipun luasnya sangat besar, lebih dari 90% wilayah negara ini seluruhnya berupa gurun gersang. Negara Afrika Utara ini dihuni oleh 5 juta orang, dan alasan utamanya cukup sederhana. Negara ini sedang berjuang menghadapi kekeringan parah, badai debu besar-besaran, dan masalah ekonomi. Karena negara ini benar-benar negara gurun. Sebelah utara negara ini terdapat Sahara Barat, yang diambil paksa oleh Maroko dan secara efektif diperintah oleh orang Maroko. Hingga tahun 1975, Spanyol menjajah Sahara Barat, dan kemudian meninggalkannya sebagai kawasan gurun. Saat ini, warga Maroko mengklaim hak atas hampir seluruh wilayah Sahara Barat. Sedangkan di selatan, Mauritania berbatasan dengan negara seperti Senegal dan Mali, dan di barat terletak Samudra Atlantik Utara dan di utara dengan Aljazair. Mauritania memiliki ciri unik sebagai negara gurun yang bertemu dengan lautan. Negara lain yang memiliki karakteristik sebagai negara gurun dan memiliki garis pantai adalah Namibia di Afrika Selatan. Hingga tahun 1960, Mauritania berada di bawah kekuasaan Perancis, dan sejak itu menjadi negara merdeka. Penduduk Mauritania menganut agama Islam, dan bahasa Arab adalah bahasa resmi yang digunakan, meskipun masyarakat di sini bukan berasal dari Arab. Masyarakat Afrika Utara berasal dari suku Berber, terutama mereka yang menjalani kehidupan Badui di gurun pasir yang berbicara dalam bahasa leluhurnya, Berber. Nama negara ini berasal dari kerajaan Berber di Mauritania. Karena tanahnya sangat tandus dan kering untuk pertanian, masyarakat sebagian besar bergerak di bidang peternakan dan mengonsumsi daging dalam makanan mereka. Selain daging sapi, masyarakat juga mendapat manfaat dari kurma dan kacang tanah. Sumber penghidupan lainnya tentu saja adalah memancing. Bagi setiap negara pesisir di Afrika, penangkapan ikan sebagai sumber mata pencaharian dan untuk bertahan hidup. Hidangan mereka yang paling terkenal adalah hidangan couscous. Hidangan ini terdapat juga di Aljazair dan Maroko, yang merupakan makanan pengganti nasi di masyarakat Berber, biasanya ditemani dengan potongan daging berukuran besar. Jadi menemukan perbedaan budaya asli dari Mauritania bisa menjadi kesulitan tersendiri jika Anda pergi ke Aljazair atau Maroko. Sayangnya, hidup panjang umur sangatlah sulit di negeri-negeri yang rata-rata harapan hidup hanya 46 tahun. Dunia telah lama mengabaikan tempat ini karena kelangkaan sumber daya dan tata kelola yang buruk. Jadi ketika Anda hidup di negara yang geografi dan perekonomiannya tidak menjanjikan kehidupan yang layak, kemungkinan besar umur Anda akan lebih pendek. Selain itu, pemerintah hampir tidak menerima wisatawan, sementara negara tetangganya Maroko di utara menerima banyak wisatawan. Mauritania tetap pasif dan wisatawan barat menganggap tidak ada yang menarik untuk dilihat di sini, dan sering melewatkan Mauritania dalam rencana perjalanan mereka. Agen perjalanan bahkan tidak tertarik untuk mengadakan tur ke negara ini, karena mereka merasa tidak aman. Namun, jika Anda tetap memutuskan untuk pergi ke Mauritania, Anda akan melihat bahwa penduduknya sebagian besar terdiri dari kaum muda. 40% penduduk negara ini adalah di bawah 20 tahun. Karena mereka menganut budaya Arab, mereka mengadopsi banyak adat istiadat dari orang Arab. Misalnya, mereka makan dengan tangan kanan, dan tidak menggunakan tangan kiri karena negara ini merupakan negara Muslim Sunni yang ketat. Wanita tidak pernah mengenakan pakaian yang memperlihatkan kaki dan lengannya. Bahkan jika Anda seorang turis, Anda harus menghindari mengenakan pakaian terbuka, karena Anda mungkin akan mendapat reaksi dari penduduk setempat. Selain itu, pria sebaiknya menghindari penggunaan celana pendek bahkan di musim panas. Selain itu, jangan melakukan kontak fisik, seperti berjabat tangan dengan wanita Mauritania, karena hal ini dianggap tidak pantas dalam budaya mereka. Dari sudut pandang kesehatan, di Mauritania Anda harus menghindari minum air keran di jalanan atau di rumah.
Air keran di negara ini mengandung berbagai kontaminasi dan komponen berbahaya yang dapat membuat Anda sakit parah. Jika restoran-restoran di Mauritania menawarkan teh Arab setelah makan, Anda harus tahu bahwa penawaran ini tidak gratis. Makanan dan minuman yang disediakan untuk Anda di negara ini ditawarkan dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Tentu saja, beberapa juga mungkin menawarkan secara gratis. Rata-rata orang Mauritania meminum teh sekitar 3 kali sehari. Teh serupa juga dikonsumsi di tempat-tempat seperti Maroko dan Aljazair, dan memiliki efek merangsang dan lebih kuat dari espresso. Ibu kotanya, Nouakchott, adalah kota pelabuhan yang terletak di sebelah barat Mauritania, dengan garis pantai di Samudera Atlantik. Kota ini merupakan kota terpadat dan ramai di Mauritania karena aktivitas memancing. Melihat ke bawah ke ibu kota dari atas, kita dapat mengatakan bahwa kota ini tampak cukup modern dibandingkan dengan negara gurun. Bangunan-bangunan yang membentuk kota umumnya berstruktur bertingkat rendah, dan tidak memiliki bangunan bertingkat seperti pada kehidupan kontemporer. Kota ini hampir tidak ada sejarah, dari dahulu wilayah ini berupa gurun pasir, dan bahkan orang-orang zaman dahulu memilih untuk tidak menetap di tanah kering, tanpa pohon, dan tanpa air. Misalnya, pemukiman pertama di negara tersebut dikatakan terjadi melalui suku Berber yang tiba pada tahun 500 Masehi. Setelah penyebaran agama Islam pada tahun-tahun berikutnya, Mauritania menjadi sasaran penaklukan Arab, dan orang-orang Arab memerintah komunitas Berber ini selama ratusan tahun. Di kota-kota kecil yang tersebar di sekitar ibu kota, hampir mustahil menemukan jalan beraspal. Seluruh jalannya terdiri dari jalan tanah. Karena tidak semua keluarga memiliki akses terhadap kendaraan, Anda akan melihat lebih banyak orang yang menaiki kereta keledai, dibandingkan mereka yang menggunakan kendaraan bermotor. Meskipun negara ini bukan merupakan negara sekuler, tetapi negara ini diatur dengan sistem presidensial dalam kerangka aturan Islam. Bendera negara ini sangat mirip dengan bendera Maladewa. Ingat, negara ini juga negara yang 100% penduduknya beragama Islam. Bendera Mauritania, seperti halnya Maladewa, memiliki latar belakang merah dan hijau. Warna hijau identik dengan Islam. Di depan bendera terdapat bulan sabit kuning dan bintang. Saat ini, orang Mauritania memberi diri mereka julukan penguasa gurun pasir. Dan kereta api terpanjang di dunia melewati negeri ini. Beberapa wisatawan bahkan menaiki kereta penambangan ini secara ilegal untuk petualangan. Mereka yang ingin melarikan diri dari daerah pedalaman ke kota pelabuhan, untuk memulai petualangan berbeda dengan menaiki kereta api ini secara ilegal. Mauritania mengekspor besi, tembaga, dan ikan ke berbagai belahan dunia melalui kereta api. Produk besi yang Anda gunakan saat ini mungkin diekstraksi dari tambang Mauritania. Misalnya saja, besi yang diekstraksi dari tambang-tambang di wilayah utara negara itu, dikirim ke kota-kota pelabuhan Mauritania melalui perdagangan di gurun pasir. Kemudian mineral yang dimuat ke kapal dikirim ke berbagai negara di dunia. Ada juga beberapa perkembangan positif bagi negara Afrika Utara ini. Tahun lalu, cadangan gas ditemukan di Mauritania dan ekspor diperkirakan akan dimulai dalam beberapa tahun. Menurut perusahaan gas terkenal BP, perkiraan cadangan gas Mauritania saat ini berjumlah 1.000 miliar kubik hingga 4.000 miliar kubik, dan mereka memperkirakan bahwa gas ini akan diekstraksi pada tahun 2025. Di negara ini, budaya yang menarik masih dilestarikan. Mauritania memiliki pasar bagi perempuan yang bercerai. Wanita yang berpisah dari suaminya karena alasan apapun, datang ke pasar ini untuk mencari pasangan baru. Karena tingkat perceraian di kalangan perempuan sangat tinggi di negara ini, dan aplikasi kencan berbasis internet tidak tersedia. Mereka yang ingin bertemu dan menikah dengan seseorang datang ke pasar ini untuk mencari pasangan. Yang aneh adalah laki-laki lajang di Mauritania lebih cenderung menikahi perempuan yang sudah bercerai dibandingkan gadis lajang yang masih muda. Karena di negeri-negeri ini, perempuan dipandang sebagai alat. Mereka percaya bahwa perempuan yang bercerai akan mengelola pekerjaan rumah tangga lebih baik dibandingkan perempuan muda dan tidak berpengalaman, serta dapat mengurus suami dengan lebih baik. Selain itu,
Laki-laki berpikir bahwa perempuan yang lebih lemah akan lebih rentan terhadap kondisi kehidupan yang keras dan akan menghindari pernikahan. Berbeda dengan di negara-negara Muslim Timur Tengah, perceraian di kalangan perempuan di masyarakat Berber tidak bertentangan dengan tradisi masyarakat dan sepenuhnya diterima. Faktanya, perempuan yang bercerai menjual barang-barang rumah tangga dan perabotan mereka di pasar setelah perceraian. Oleh karena itu, mereka bertujuan untuk mengubah perceraian menjadi pendapatan. Karena perempuan yang bercerai di Mauritania tidak mempunyai kompensasi. Jika seorang perempuan dan laki-laki bercerai, maka seluruh perlengkapan rumah tangga yang ada di rumah itu menjadi milik perempuan. Jadi perempuan yang bercerai mencari pasangan dan menjual barang-barang rumah tangga di pasar. Wanita di negara ini umumnya memiliki kelebihan berat badan. Aneh memang, tapi hal ini berasal dari tradisi di negara tersebut. Perempuan Mauritania ditekan untuk menambah berat badan di luar keinginan mereka. Pasalnya, pria Mauritania lebih menyukai wanita yang kelebihan berat badan dan wanita yang makan berlebihan dianggap terlihat menarik. Lalu bagaimana laki-laki di negara tandus ini bekerja? Seperti yang saya sebutkan, tempat ini memiliki berbagai mineral. Itu sebabnya Perancis, Spanyol dan Inggris menjajah tanah ini dan mendirikan koloni di Mauritania. Beberapa orang dengan susah payah menggali terowongan di bawah tanah untuk mencari emas, agar mereka dapat melepaskan diri dari kemiskinan. Pekerjaan ini membutuhkan kerja sama tim. Beberapa anggota tim mengendalikan sistem katrol tali di atas lubang. Mereka yang memakai terowongan memakai helm dan senter, memulai pencarian yang sangat melelahkan di bawah tanah. Pada tahun 2016, seorang pria secara tidak sengaja menemukan emas di wilayah tersebut. Setelah itu, setiap orang yang mendengarnya mulai menggali tambang emas di negara gurun ini dengan kemampuannya. Negara bahkan mengambil alih beberapa tambang dan menyerahkan pekerjaan ini kepada warga sipil, dan menjalankannya bersama pejabat setempat. Meskipun perikanan dan peternakan merupakan pekerjaan utama laki-laki di negara ini, mereka yang melakukan pekerjaan ini tahu bahwa mereka tidak akan menjadi kaya. Dengan tujuan untuk menyelamatkan hidup dan memperbaiki ekonomi, mereka memilih untuk melakukan pekerjaan yang sulit. Misalnya, kota Menawan berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari ibu kota Nouakchott. Kota ini adalah titik utama penambangan emas di negara ini. Setiap orang hanya memiliki satu pemikiran, yaitu untuk menemukan paling tidak 1 gram emas saja. Syami adalah rumah bagi ratusan tambang, dan ratusan terowongan masih digali. Para pekerja menarik bongkahan batu dari bawah tanah ke permukaan dengan menggunakan tali. Kemudian batuan tersebut melalui proses pemurnian untuk mencari dan mengekstraksi emas. Dikatakan bahwa beberapa orang kehilangan nyawa karena pekerjaan ini. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit dan membutuhkan keberanian dan kekuatan fisik. Jangan disangka pekerja yang masuk ke dalam terowongan bisa langsung kembali ke permukaan setelah mengambil batu dari bawah tanah. Para pekerja tinggal di bawah tanah selama lebih dari 24 jam, dan seringkali hingga 48 jam. Mereka makan, minum teh, dan bahkan tidur di bawah tanah dengan oksigen terbatas. Keesokan harinya, mereka bangun dan melanjutkan bekerja di ruang sempit. Dan inilah hasil dari semua upaya ini, emas. Mereka yang melakukan pekerjaan ini secara ilegal, untuk memperoleh penghasilan besar dengan menjual emas ini di pasar gelap. Penambang juga bisa menjual emas kepada negara, namun lembaga negara membayar mereka jauh lebih murah. Terakhir, ada kelompok di negara ini yang unik, sebuah desa bernama Dol Kumba di mana orang-orangnya terlahir dengan gangguan penglihatan. Setiap orang di desa ini buta total dan tidak dapat melihat dunia dengan cara apapun. Ketika ditanya tentang alasan terjadinya situasi ini, penduduk desa mengatakan bahwa semua adalah kehendak Tuhan. Kondisi mata yang sama telah terjadi di seluruh desa selama sekitar 10 generasi, dan orang-orang menjalani seluruh hidup mereka dalam keadaan buta, dan mereka percaya bahwa ini adalah takdir. Kesimpulannya, Mauritania adalah tempat di mana Anda dapat menemukan banyak cerita unik, tradisi dan budaya yang tidak biasa. Meskipun banyak orang tidak tahu banyak tentang negara ini, karena masih terisolasi dari dunia. Jadi apa pendapat Anda tentang negara Mauritania ini?
Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.